Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan dunia dan akhirat insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan tentang masih seputar fadilah beriman kepada takdir Allah atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan beriman kepada qada dan qadar, yaitu menimbulkan sifat sabar dan tawakal di atas semua ketentuan Allah. Karena seseorang yang sudah yakin bahwa segala sesuatu tidak lepas daripada takdir, maka dia akan bersabar di atas ketentuan Allah dan dia bertawakal di atas semua pilihan Allah kepadanya. Dan tentu sifat ini tidak didapatkan bagi mereka yang masih tidak percaya bahwa semua urusan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya fadilah beriman kepada takdir Allah, yaitu dengan beriman kepada takdir maka seseorang akan muncul sifat husnudzan atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu difahami lebih dahulu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi semua di dunia ini diciptakan dalam keadaan teratur, seimbang dengan keadilan dan kasih sayang Allah. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan malam dan siang. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Maka sebagaimana Allah cipta berpasang-pasangan, maka juga Allah menciptakan nikmat dan musibah. Jadi hidup ini di antara nikmat dan musibah. Itu pasangan yang tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Maka ketika seseorang beriman kepada takdir Allah, maka ketika dia mendapatkan nikmat, dia tahu itu sumbernya dari Allah. Juga ketika dia mendapatkan musibah, dia tahu bahawa sumbernya pun dari Allah. Jadi dia faham benar bahawa itu adalah ketetapan Allah. Dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, itu izin Allah. Dan dia juga mendapatkan musibah juga dengan izin Allah. Maka kalau sampai seseorang memahami tentang keadaan ini, maka timbullah sifat husnudzan, prasangka baik. Jadi fikirannya mulai terbuka menerima apa maksud Allah memberi musibah. Dia mulai menenangkan hatinya dengan kalimat, pasti di balik musibah ini ada sesuatu yang diinginkan Allah. Juga ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah, maka seseorang yang beriman kepada takdir juga berfikir, pasti ada maksud Allah memberi nikmat. Jadi semua itu dia terima dengan baik
dia hadapi dengan baik, ini adalah bahagian daripada husnudzan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang berhusnudzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan terhindar dari sifat benci, sifat tidak menerima, dan sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ini disebutkan oleh Allah untuk kita memahami agar kita berprasangka baik kepada Allah. Allah memberi sebuah contoh kasus, yaitu kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi engkau untuk berperang. Ini suruhan Allah kepada Nabi dan seluruh umat Nabi di masa Nabi hidup untuk berperang. Dan perlu jadi catatan juga bahawa perang di masa Nabi tidak pernah didahului oleh keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu sejarahnya adalah dikhianati, jadi terlebih dahulu dikhianati, atau Nabi ketika mengirimkan utusan kepada suatu tempat lalu utusan itu dibunuh, atau kemudian ada perjanjian yang diingkari, barulah Nabi mengumandangkan perang. Jadi tidak ada sebuah keinginan Nabi yang suka-suka memerangi orang, tidak. Jadi Allah wajibkan perang. Kalau sudah diajak berperang dan mulai dihinakan agama, maka wajib perang. Wa huwa kurhun lakum, dan perang itu tentu menyebabkan engkau tidak suka. Jadi Allah katakan diwajibkan berperang dan Allah tahu engkau tidak suka kalau disuruh berperang. Dan itu normal, karena kalau berperang itu pasti resikonya banyak. Yang pertama, dia akan tinggalkan keluarganya, dia akan tinggalkan istri dan anaknya, dan kemudian dia akan tinggalkan kesenangan hidup di rumahnya, dan dia akan tinggalkan kebahagiaan bersama seluruh apa yang dia miliki. Dia harus berjalan di padang pasir, membawa pedang, kuda, perisai, lalu kemudian, dan risiko terbesar adalah dia tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Ataupun kalau kembali dalam keadaan luka, bisa jadi terpotong jarinya, terpotong kakinya. Itu risiko. Makanya Allah katakan wa huwa kurhul lakum. Allah tahu perang itu tidak engkau sukai, tapi Allah wajibkan. Nah, kemudian Allah sambung kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau seandainya engkau membenci sesuatu, padahal yang engkau benci itu baik bagimu. Jadi Allah membuka tabir, ketahuilah wahai hambaku, engkau membenci yang kuwajibkan, padahal yang kuwajibkan itu sebenarnya baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebaliknya, ketika engkau mencintai sesuatu, padahal yang engkau cintai itu bahkan tidak baik bagimu. Jadi standar kita berfikir itu adalah standar Allah. Seharusnya begitu. Kita ini tidak tahu hakikat yang akan terjadi di balik sebuah peristiwa. Yang tahu adalah Allah. Karena Allah tahu apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah yang tahu. Maka ketika Allah menyuruh sesuatu, kita kadang-kadang benci, padahal di balik itu Allah sedang merencanakan kebaikan. Maka ketika seseorang tadi diwajibkan perang, dia benci perang, padahal di balik perang itu engkau akan mendapatkan kemuliaan,
Jadi orang pun segan terhadap kaum muslimin. Orang tidak akan menghina dan menginjak-injak kaum muslimin. Apalagi kalau pulang dalam keadaan menang, maka kemuliaan yang didapatkan semua akan menjadi pembicaraan di tengah-tengah kaum kafir, bahawa jangan coba-coba hinakan kaum muslimin. Mereka memang orang yang mencari mati. Dan ini akan menyebabkan kegentaran bagi orang untuk mengganggu negara muslim, terutama di saat itu. Kalau sudah menang dalam perang, kita tidak terjajah. Perempuan-perempuan muslimah tidak akan diganggu dan dilecehkan. Anak-anak akan menjadi orang yang mukmin di dalam akidah yang dibimbing oleh orang tuanya. Sebaliknya, kalau engkau tidak ingin berperang, jadi Allah ingin mengatakan mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang bisa diambil kenapa Allah wajib perang. Kalau engkau tidak suka perang, padahal di balik itu ada kemuliaan yang engkau dapatkan. Tapi kalau engkau tidak suka, engkau berdiam diri saja di rumah, tidak mau berperang, lalu engkau dijajah, tidak mau mengangkat senjata untuk membela negaramu, agamamu, lalu kemudian terjajah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Sudah bisa ditebak. Akidah digantikan. Pasti akidah digantikan. Dan itu terjadi. Kita saja di Aceh, itu pejuang-pejuang masa lalu, Pak, yang benar-benar ikhlas memperjuangkan perlawanan terhadap Belanda. Itu pikirannya cuma satu, agar jangan sampai Aceh dikuasai. Kalau dikuasai, maka Aceh ini sama dengan timur, bahagian timur. Pasti Aceh dikenal bukan dengan Islamnya, pasti dikenal dengan agama yang lain, karena mengikuti agama penjajah. Maka berjuanglah dulu. Semua ulama-ulama ikut berjuang, tidak hanya berdiam di pesantren lalu berzikir di masjid, semua berjuang. Tengku Cik di Tiro, Tengku Cot di Peliang, Tengku Nyo, Tengku Je, macam-macam. Itu berjuang untuk melawan Belanda. Dan mereka berhasil membuat gentar sehingga tidak terkuasai. Maka apa yang terjadi? Kita hari ini Muslim, kita hari ini mukmin karena enggak dikuasai. Tapi kalau tidak mau berperang, sudah dipastikan kita akan berpindah akidah. Dari akidah yang dipelihara oleh nenek moyang kita. Itu yang di sebelah timur dikuasai oleh Portugis. Bagaimana kehidupan mereka? Itu berpindah akidah. Bahkan akidahnya pun terjaga dengan akidahnya para penjajah. Lalu kemudian semua perempuan, istri-istri, anak-anak gadis kita pasti dilecehkan kalau sudah dikuasai. Dan kemudian semua pendidikan akan dibuat menjadi pendidikan yang afiliasinya adalah afiliasi penjajah. Sekarang saja yang tidak terjajah secara sempurna, kita mengikuti jejak-jejak para penjajah. Hukum saja kita masih berhukum dengan hukum Belanda. Itu tidak dikuasai dengan sempurna. Kan tidak bisa jalan hukum Islam, dikalahkan oleh hukum Belanda. Kenapa? Karena dominasinya. Maka jemaah melakukan Allah SWT, ketika seseorang diam di saat diajak berperang dia tidak mau, maka tunggu yang engkau sukai, kata Allah, belum tentu baik bagimu. Engkau suka duduk di rumahmu, engkau tidak suka mengangkat senjata, tunggu kehidupanmu akan lebih buruk. Makanya Allah menggambarkan ini dalam perang. Tapi sebenarnya dalam semua hidup kita, Allah ingin katakan, berhusnudzanlah kepada Allah. Kalau Allah suruh sesuatu, fikirkan bahawa Allah menginginkan kebaikan daripadamu. Sekarang orang tidak mau salat, merasa salat itu berat. Dan Allah sudah katakan, memang salat itu hanya bisa dirasakan dengan nikmat oleh orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebahagian orang tidak mau salat, tidak mau salat, tidak mau puasa. Bahkan ada yang tidak mau bayar zakat. Itu sama seperti diajak perang, diwajibkan perang. Dia lebih memilih untuk hidup berleha-leha, bersenang-senang. Punya uang, tidak mau daftar haji. Tapi semua fasilitas rumah dia lengkapkan. Mobil mahal. Haji tidak daftar karena merasa bahawa tidak mampu. Dia tidak mau lakukan. Di balik itu, Allah mulai sengsarakan hidupnya. Allah cabut keberkahan hidupnya. Uang ada, kurban tidak mau. Allah suruh kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat wanhar, kata Allah, sembelihlah.
Dan ukuran mampu dalam sembelih pun para ulama telah menggarisbawahi, iaitu yang memiliki harta untuk membeli binatang kurban lalu masih bisa hidup sampai hari raya keempat atau hari tasyrik terakhir. Itu ukuran mampu. Masih bisa hidup, masih hidup setelah beli kambing. Enggak juga dilakukan. Lewat sudah Zulhijjah, enggak diterima lagi kurban. Enggak ada kurban padahal di dalam ATM ada puluhan juta. Dia lebih memilih untuk mempertahankan uangnya daripada kewajiban yang Allah suruh. Maka dibalik rasa sukanya, dia senang. Artinya enggak keluar uang. Tahun ini enggak keluar uang. Dia berfikir 3 juta aman, enggak usah kurban. Tapi ketahuilah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sesuatu yang engkau sukai padahal bisa jadi buruk bagimu. Engkau suka menyimpan hartamu. Engkau tidak suka berinfak, engkau tidak suka melakukan ini dan itu. Engkau suka supaya hartamu selamat bertumpuk. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagimu. Makanya 3 juta kita pertahankan. Nanti setelah beberapa bulan dari masa kurban, bisa jadi Allah akan hanguskan 30 juta. Makanya di balik semua perintah, di balik semua yang Allah katakan, itu ada keinginan Allah yang baik. Jangan sampai takdir membuat kita bersu'zan kepada Allah. Makanya Allah di ujung ayat mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang dia suruh, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah setelah engkau melakukan yang dia suruh. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak tahu di balik itu terjadi apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tidak suka sakit. Ketika diberi sakit, kita bersu'zan pada Allah. Tidak ada orang yang suka terkapar di atas kasur. Tidak ada orang yang suka 10 hari di opname, atau badannya akan menggigil kedinginan, malamnya panas, pagi mendingin, atau macam-macam, tipus, DBD, macam-macam. Tidak ada yang suka. Hanya orang-orang yang beriman pada takdir yang menerima kebaikan dari Allah. Dia menganggapnya itu kebaikan Allah. Karena dia faham, ketika Allah beri sakit, Allah menginginkan sesuatu di balik sakit. Apa yang Allah inginkan terutama di balik sakit? Yaitu Allah leburkan dosa. Itu janji Nabi SAW. Setiap orang diberi sakit, kalau dia terima dengan husnudzannya kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa sebesar rasa sakit yang dia terima. Kita ketika sakit, Allah hilangkan beberapa perkara. Tiba-tiba kita hilang nafsu makan, kita hilang keceriaan wajah kita, kita hilang kekuatan tubuh kita. Juga Allah hilangkan dosa-dosa kita sesuai dengan sakitnya. Ketika dikembalikan Allah, maka Allah kembalikan nafsu makan kita. Jadi sudah habis sakit, sembuh, Masya Allah nafsu makannya kembali. Lalu kemudian Allah kembalikan keceriaan wajah. Jadi wajah yang pucat pasi kembali memerah, merona. Ya, kemudian Allah kembalikan kekuatan pada tubuh kita. Sudah mampu jalan lagi, sudah sehat. Yang Allah tidak kembalikan apa? Dosa. Yang sudah digugurkan Allah, dihapus dengan sakit, Allah tidak kembalikan. Lihat bagaimana baiknya Allah di balik satu sakit. Enggak akan Allah kembalikan dosa kalau kita terima. Makanya para sahabat dalam riwayat disebutkan ketika datang demam panas, mereka semua tersenyum bergembira. Mereka bersyukur pada Allah, berterima kasih ya Allah, Engkau gugurkan dosa kami melalui sakit. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, husnudzan kepada takdir itu membuat orang tenang hidupnya. Sakit pun dia cuma zikir dia terima. Walaupun puluhan tahun dia sakit, mati dalam sakitnya. Kata Nabi, orang yang ditimpa sakit terus-terusan, lalu meninggal dalam penderitaan sakitnya, maka dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, kalau itu diiringi dengan husnudzan kepada takdir Allah.
Jadi selama sakit kita terus bermunajat kepada Allah, atau kita bahkan sampai pada level ridha kepada Allah di atas sakit yang kita terima. Karena di atas ridha ada satu level lagi. Jadi di bawah ridha itu sabar. Di bawah ridha sabar. Di bawah sabar itu tidak terima, benci dengan sakit. Dia merepet. Dia mengatakan pakai long aju-aju. Kenapa saya terus-terusan? Pulih-pulih penyakitnya. Udah hampir 3 bulan batuk ni enggak sembuh-sembuh. Misalnya dia berkata, dia benci. Ini level paling rendah. Kemudian naik level yang kedua, sabar, kata para ulama. Sabar itu mau tidak mau dia mencoba dirinya untuk bertahan. Itu sabar. Sekali-sekali terselip di dalam hati, ya Allah, kok enggak sembuh. Tapi dia tahan dengan sabarnya. Ya, saya sabar. Itu sabar. Level yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridha. Jadi naik itu. Dia terima, ya Allah, dia terima. Inilah takdir yang harus ku terima. Dia ridha. Tapi ada yang lebih hebat daripada ridha. Apa dia? Syukur. Bersyukur di balik sakit. Dalam sakit dia mengucapkan terima kasih, ya Allah, Engkau gugurkan kalaupun aku meninggal dalam sakit ini, ya Allah, maka Engkau telah menjanjikan bahwa aku akan pulang kepadamu dengan keadaan tidak membawa dosa. Karena Nabi sudah mengatakan orang yang sakit terus-terusan sampai pulang menghadap Allah dalam sakitnya puluhan tahun, dia terima semua. Dia dengan ilmunya, dia tahu ini keinginan Allah yang baik untuknya. Mungkin dulu dia dipenuhi dengan dosa, sehingga cara Allah untuk masukkan dia surga dengan cara itu. Tidak bisa bangun, Pak, stroke. Sampai istrinya harus membolak-balikkan badan agar tidak busuk di bawah. Saya pernah lihat sampai ada orang stroke itu, Pak, puluhan tahun di atas kasurnya, itu harus ditaruh pisang. Daun pisang, kepu pisang. Ditaruh daun pisang, Pak, di bawah untuk mendinginkan kulitnya, ya, karena sudah terus-terusan di atas kasur, Pak. Sampai muncul luka dan meninggal dengan sakit itu. Kalau dia husnudzan kepada takdir Allah, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Itu kebaikan Allah. Makanya janganlah mengeluh ketika Allah memberi kita satu musibah. Ini ada orang baru cemekam saja, Masya Allah, Pak, dia caci Allah. Dia katakan, ini apa, cemekam ini, penyakit tidak sembuh-sembuh. Sudah berbagai macam cara dia usahakan, Pak. Dia ambil batang bambu, dia masukkan ke cemekamnya, dia bakar di ujungnya, kemudian dia masukkan mercun, dia ledakkan, semua juga. Terimalah. Apapun yang terjadi pada kita, sampai ujung kuku yang terbelah pun, itu pasti Allah menginginkan sesuatu. Jadi itu contoh. Dalam soal rezeki pun bersudzanlah kepada Allah. Karena Allah telah mengatakan bahawa rezeki itu Allah sempitkan pada seseorang, Allah luaskan pada yang lain. Itu ketentuan Allah. Yang disempitkan Allah ingin melihat bagaimana dia bisa bersyukur, bisa bersabar di atas kesempitan yang dia miliki. Orang yang diberi rezeki yang lapang, Allah ingin lihat apakah dia bersyukur atau tidak. Maka perlu husnudzan. Jadi jangan merasa bahawa kita ini yang kadang-kadang bergaji 750,000 per bulan, Pak, kita suudzan pada Allah. Lalu kita berpaling melihat tetangga kita yang sudah punya ini, punya itu. Kita tidak terima. Kita sudah daftar PNS sudah 15 kali. Tidak lulus-lulus, Pak. Ada yang enggak daftar, lulus sendiri. Kita enggak terima, kok dia bisa begitu. Lalu kita cari jalan, maka timbullah penyakit tidak terima. Efek daripada tidak terima, kita melakukan perbuatan yang haram. Kita sogok agar bisa lulus. Sudah sogok, bangga lagi, Pak. Ini kebodohan sebahagian orang tua yang tidak faham bahawa rezeki itu telah ditentukan Allah. Sudah sogok, bangga. Ini anak sudah jadi nih. Jadi untuk luluskan anak, itu nyogok. Sudah jadi, bangga. Dia pasang foto anaknya di ruang tamu dengan baju seragam pekerjaannya, Pak. Kemudian dia kasih tahu, alhamdulillah anak saya alhamdulillah sudah lulus di ini, di instansi ini, sudah begini, sudah begitu. Kenapa enggak buat sedikit di foto anak itu? Ini anak hasil sogok. Sudah melakukan haram, bangga lagi. Yang ke bangai. Urun tuha bangai lagi nya. Tapi kalau orang tua yang alim, yang faham,
Dia akan katakan, nak, rezeki telah diatur Allah, engkau tidak lulus di sana, maka Allah berikan di tempat yang lain. Yang jangan buat yang haram. Ini orang enggak terima, enggak husnudzan pada Allah. Allah sengaja miskinkan, Allah sengaja buat kita kadang-kadang tidak seperti orang lain. Allah inginkan sesuatu. Orang miskin itu banyak pahalanya dengan kesabaran. Doanya lebih mudah diterima Allah. Makanya Nabi mengatakan, kalian ini selamat, kata Nabi, karena doanya orang miskin. Karena doanya orang miskin ikhlas kepada Allah. Dia tidak diberi dahulu, lalu berdoa. Tapi dia memang sudah ditakdirkan miskin, lalu dia berdoa dalam kemiskinannya. Negara ini aman karena doanya orang miskin. Dan orang miskin itu dimasukkan surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Jadi banyak sekali kelebihan. Cuma perlu hanya husnudzan saja. Sayangnya hari ini orang miskin ini banyak yang malah melawan Allah. Sudah miskin, kere, tidak salat, tidak puasa. Itu di lampu merah itu, mereka kadang-kadang mengemis. Itu pun enggak semua pengemis miskin. Yang betul-betul miskin mengemis, duhur datang, dia masih di lampu merah. Asar datang, masih di lampu merah. Kapan dia salatnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 19, Allah mengatakan contoh seseorang hendaknya melihat sisi-sisi kebaikan dari Allah di atas satu ketentuan yang Allah buat ke atas kita. Allah beri contoh, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berlaku baiklah engkau atau bergaullah dengan baik kepada isteri-isterimu. Hunna itu isteri-isteri, maksudnya setiap orang berlaku baik pada isterinya. Jadi jangan sampai mengira satu orang berbuat baiklah kepada 4 isterinya. Boleh saja terjadi kan, tetapi yang dimaksud Allah, setiap engkau berbuat baiklah kepada isteri-isterimu. Lalu Allah sambung, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Seandainya engkau mendapatkan satu kekurangan pada isterimu, pikirkanlah di balik kekurangan itu banyak khairan katsira, banyak sekali kebaikan yang dia lakukan. Itu cara kita memantapkan hati untuk berhusnudzan kepada takdir Allah. Isteri kita apa? Seorang manusia, pasti ada kekurangan. Apalagi isteri itu memang kata Nabi, dia dicipta dari tulang rusuk. Khuliqat min dhila'. Isteri dicipta dari tulang rusuk. Wa fi a'daha a'wad. Tulang rusuk itu di ujungnya bengkok. Kata Rasulullah, tulang rusuk itu ujungnya bengkok. Maka seorang semakin tua itu sekarang semakin merunduk. Makanya kadang-kadang makin tua itu merunduk, agak bengkok ke depan, jalannya membungkuk segala macam. Itu tulang rusuk berperan. Jadi kata Rasulullah, isteri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ujungnya bengkok. Kalau engkau ingin mengeraskannya, artinya menegakkannya dengan keras, dia akan patah. Makanya memperbaiki isteri itu tidak bisa dengan keras. Istausu bin nisa khairan. Perbaikilah isteri dengan memberi nasihat yang baik, dengan cara yang baik. Isteri akan lebih mudah mendengarkan suami yang berkata-kata diiringi dengan air mata dibandingkan menghadapi suami yang meninjunya lalu dia berair mata setelah ditinju. Itu enggak didengar, Pak. Patah itu, Pak. Habis kita tinju, kita merasa menang. Lalu kita pergi ke kedai kopi untuk menenangkan hati. Pulang dari kedai kopi, itu rumah dah kosong. Oh, kita kunci, dia keluar dari plafon, Pak. Itu koper-koper sudah tidak ada semuanya. Dia sudah berangkat. Patah. Dia lari. Semua dia habis. Kita buka lemari, semua baju sudah dimasukkan ke koper, sudah berangkat. Anak-anak dimasukkan ke koper, berangkat semuanya. Semuanya. Patah kalau dikeraskan. Atau paling kurang dia akan minta cerai, gugat, fasah, macam-macam. Tapi kalau dilakukan dengan baik, dinasihati dengan baik. Ini isteri yang masih normal. Kalau isteri yang memang sudah nusyud, itu memang sudah harus diperlakukan kita yang ceraikan. Kalau nusyud ini keadaan normal. Kalau diperlakukan dengan baik,
Kita nasihati dengan baik, kita panggil dengan baik. Wahai Dinda, ya, engkaulah rembulan, engkaulah bintang, engkaulah matahari di tengah siang. Ya, kalau engkau begini, bagaimana keadaan kami? Kalau engkau melakukan ini, kalau engkau terus berjoget-joget di depan TikTok, dunia ini hancur, wahai Dinda. Aku pun hancur hatiku, macam-macam kita bilang, Pak. Ya, ini kita suruh ingatkan dia, itu sampai berlinang air mata kita atau air matanya. Itu lebih dia dengarkan. Di balik ini semua Allah ingin katakan, engkau dapatkan kekurangan pada isterimu, tapi fikirkanlah kekurangan itu hanya sedikit dibandingkan kelebihannya. Isteri itu mau tidak mau, dia harus terima takdir Allah, dia punya banyak kelebihan. Apa di antaranya? Dialah yang mengandung anak kita. Dia yang membawa anak kita 9 bulan di dalam rahimnya. Dia juga yang menerima takdir untuk muntah-muntah selama 9 bulan. Kita kan cuma kerja kita cuma ngurut-ngurut di tengkuknya saja, Pak. Urut, lalu kita bilang, sabar ya Dek, sabar ya Dek. Kita belum merasakan kalau kita muntah 9 bulan terus-terusan. Coba kalau kita muntah terus-terusan 9 bulan, lalu isteri kita mengurut-ngurut di tengkuk kita, bilang, sabar ya Bang, sabar ya Bang. Ngenginang tertampar, mengatakan, ikah tabah. Kamu sabar. Enggak kamu rasakan, tapi isteri enggak pernah mengatakan itu. Dia yang memelihara anak kita, dia yang jaga ketika kita tidak ada, segala macam. Dan juga dia yang akan terus memelihara kita ketika kita sakit. Orang tua kita enggak mau cebok kita. Cukup cebok waktu kecil. Orang tua kita enggak akan mencebok kita waktu kita sudah besar. Siapa yang memperlakukan kita dengan sebaik? Isteri. Yang membuka pampers kita, isteri. Yang mengelap setiap kotoran yang keluar dari kita yang sakit adalah isteri. Maka Allah ingin mengatakan dalam ayat ini, begitulah konsep engkau, cara engkau berfikir. Allah itu ketika memberi engkau kekurangan, fikirkanlah di balik itu ada kebaikan yang banyak yang sedang Allah rencanakan kepadamu. Maka jangan sampai tidak percaya pada takdir Allah, bahawa di balik semua takdir ada sesuatu yang sedang Allah rencanakan kebaikan pada kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang munafiqan itu dalam surah Al-Fat ayat 6, Allah katakan di antara penyebab diazabnya kaum munafik, perempuan, laki-laki dan perempuan, wa yu'azzibul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat ad-dhannina billah dhannas saw. Penyebab mereka diazab di dunia dengan diberikan ketidaknyamanan hidup, selalu dalam kegelisahan, itu adalah karena dhannas saw, mereka punya dhan yang buruk kepada Allah. Orang munafik itu kan dhannya buruk, Pak, prasangkanya buruk. Dia tidak percaya Allah memberi agama yang baik, sehingga dia khianati agamanya. Dia tidak percaya Allah janjikan surga, dia khianati keyakinannya terhadap surga itu. Maka Allah akan buat mereka hidup dalam keadaan selalu gelisah. Munafik itu gelisah. Bertemu dengan fulan, dia menyembunyikan identitasnya. Bertemu dengan yang lain, dia sembunyikan juga identitasnya. Hidupnya dalam kebimbangan selalu. Berbeda dengan kita mukmin. Mukmin itu apapun yang Allah berikan, kita terima. Makanya salah satu cara Allah menenangkan kita di atas takdir kesusahan yang Allah beri adalah dengan memberi rasa mengantuk setelah ditimpa kesusahan. Nah, ini salah satu yang mungkin selama ini enggak terbaca oleh kita. Lihat ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 154. Allah mengatakan, "Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan." Kata Allah, setelah kamu ditimpa kesedihan karena berbagai macam yang Allah beri musibah, maka kemudian Allah turunkan amanatan, rasa aman, dan juga Allah turunkan nu'asan, rasa mengantuk. Nah, ini sederhana, Pak. Coba lihat, kenapa orang kalau sudah menerima suatu kesedihan akibat hasil daripada penderitaan yang sedang dia terima, ujungnya mengantuk. Makanya kalau orang sudah menangis, misal kita capek menangis, capek karena baru meninggalnya seseorang, kita menangis. Ujung daripada menangis apa, Pak? Timbul rasa mengantuk. Mengantuk itu adalah rasa aman yang Allah berikan untuk menenangkan hati seorang mukmin. Anak-anak saja,
Itu kalau sudah nangis terlalu lama, ujungnya ngantuk, tertidur. Nanti kita akan mengatakan kahek ikli, dia capek nangis. Mamaknya anak-anak juga begitu. Makanya kalau sedang ribut dalam rumah tangga, itu biarkan perempuan menangis. Kalau dia masuk kamar lalu menangis, kita jangan kejar di belakang, Pak. Jangan kita kejar kemudian kita tendang pintu, lalu kita akan lakukan hal yang baru lagi untuk membuat semakin, jangan. Biarkan dia menangis, karena menangis itu akan menenangkan hati. Makanya kalau sudah menangis, nanti waktu bangun, dia akan tampil beda. Dia akan lebih tenang. Nah, jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah sikap seorang mukmin menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketenangan hati, karena dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan ini sudah janji Allah dalam hadis qudsi. Nabi mengatakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulullah azza wa jalla, Allah berkata, ana inda dhanni abdi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau maksudnya kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan memberikan kebaikan. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku pun akan menambah keburukan untuknya. Jadi perlu sekali berhusnudzan kepada ketetapan Allah. Dengan husnudzan timbul ketenangan, timbul kedamaian, dan kita diberikan kebaikan. Jadi enggak banyak lagi mengeluh, tidak. Kita terus merasa aman, tenang. Jadi waktu sedang diberi Allah ujian, miskin pun tenang. Allah menginginkan sesuatu kepada kita. Maka kita jalani hidup itu dalam keadaan damai, enggak ada susahnya. Kita dikeluarkan dari satu pekerjaan, lalu kita merasa mendapatkan ujian. Kalau kita gantungkan pada husnudzan, kita tunggu saja. Allah pasti akan memberikan pintu-pintu rezeki yang lebih baik. Cuma syaratnya terima. Jangan berprasangka buruk di atas ketentuan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada hadis Nabi yang Nabi pernah tersenyum ketika menggambarkan keadaan ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, yadhaqullah ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Kata Rasulullah, ini Rasulullah mengatakannya pun dengan keadaan gembira. Kata Rasulullah, Allah itu tertawa. Allah tertawa. Kapan Allah tertawa? Yaitu ketika ada dua orang laki-laki yang saling ada dua orang laki-laki yang membunuh seseorang, lalu kemudian yang terbunuh dan yang dibunuh ternyata yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk surga. Si pembunuh masuk surga, yang dibunuh masuk surga. Selama ini kan hadis yang kita dengar, pembunuh dan terbunuh masuk neraka. Itu maksudnya kalau sama-sama berniat membunuh. Tapi ternyata di balik itu ada cerita bahwa ada kondisi yang Allah ciptakan yang kita tidak sangka-sangka. Yang dibunuh surga karena syahid setelah dibunuh. Ternyata si pembunuh pun masuk surga. Lalu yuqalu, Nabi menjelaskan, haza fi sabilillah. Kasus ini terjadi fi sabilillah, dalam perang fi sabilillah. Fayuqtal, ada seseorang yang dibunuh. Lalu si pembunuhnya summa yatub. Jadi setelah dia membunuh dan yang terbunuh dianggap syahid oleh Allah, surga. Si pembunuh itu summa yatubullah, lalu dia bertaubat kepada Allah, alal qatil fayastashhid. Jadi si pembunuh juga bertaubat dan akhirnya dia juga ikut mati syahid setelah taubatnya. Dan ini banyak terjadi, Pak. Makanya Allah tersenyum melihat keadaan ini. Maksudnya begitulah kemurahan hati Allah. Kisah ini kita dapatkan contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam, kan dia panglima perangnya orang kafir Quraisy. Jadi kalau orang kafir itu mengandalkan Khalid bin Walid kalau perang Uhud itu kan paling banyak dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dari kalangan orang Islam dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ternyata ujung-ujungnya Khalid bin Walid malah masuk Islam, lalu kemudian dia berperang dalam agama Allah sampai dijuluki oleh Rasulullah Saifullah, pedang Allah. Dia pun rupanya masuk surga setelah dia membunuh orang-orang mukmin. Seharusnya pembunuh masuk neraka, tapi takdir Allah, dia pun masuk surga.
Walaupun dia terbunuh di atas kasur, dia walaupun meninggal di atas kasurnya, tapi dianggap syahid karena keinginannya bulat menjadi syahid. Lalu ada kisah lain, misalnya contohnya pembunuh Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dia yang membunuhnya kan seorang budak hitam, Wahsy, dengan tombak. Itu pun dengan pengecutnya dia membunuh Hamzah diam-diam, tanpa perlawanan. Dari belakang Hamzah dia tusuk. Apa yang terjadi? Wahsy kemudian menghadap Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Sampai Rasulullah senang tapi sedih. Senangnya Rasulullah karena Wahsy akhirnya masuk Islam, tapi sedihnya Rasulullah mengingat pamannya yang terbunuh oleh si Wahsy. Sampai Rasulullah mengatakan, setelah ini janganlah engkau menjumpaiku lagi. Maksud Rasulullah, beliau tidak tahan karena terbunuhnya Hamzah, tapi beliau senang Wahsy telah menyatakan Islam. Ujungnya Wahsy juga syahid. Begitulah keadaan takdir Allah. Makanya kita jangan kadang-kadang berprasangka buruk ke orang yang sedang bermaksiat. Bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang suka berprasangka buruk pada orang, malah mungkin kita yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya kalau dakwah itu, dakwah saja, enggak usah fonis-fonis orang. Karena banyak sudah keinginan Allah yang di luar keinginan kita. Jangan terlalu sombong merasa bahwa seakan-akan hidayah itu menetap pada jiwa kita. Bisa jadi Allah pindahkan hidayah kepada orang yang sedang kita fonis dia ahli neraka. Begitulah takdir Allah. Maka kesimpulan kita Bapak Ibu, terimalah apa yang dilukiskan di dalam Lauhul Mahfuz di atas nama kita. Apapun terimalah. Dan semoga kita semua selamat sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.